touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Baik, selamat pagi, siang, dan malam teruntuk Ibu dosen pengampu yaitu Bu Dwi Saraswati SPD MSI selaku dosen pengantar akuntansi niaga dan manufaktur. Perkenalkan, nama saya Pratama Manurung. Saya memiliki INTM 25151000009. Saya dari kelas reguler 1A akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya mengenai tugas di portal di pertemuan 4 paling bawah. Di sana ada beberapa tugas yang dikerjakan dalam bentuk tulisan. Mungkin ada beberapa dari pertanyaan tersebut dijadikan video dan diupload ke YouTube. Baik, di sini saya akan langsung ke intinya saja. Capaian pembelajaran pertemuan atau OBE. Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan fungsi neraca saldo. 2. Mengidentifikasi akun yang memerlukan penyesuaian. 3. Menyusun ayat jurnal penyesuaian dengan benar. 4. Menganalisis dampak penyesuaian terhadap laporan. Baik, di sini mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa saya lanturkan. Mungkin tidak semuanya, mungkin sebagiannya akan menjadi tulisan di atas kertas semata. Mungkin saya mulai dengan pemahaman konsep. Di sini memiliki 4 pertanyaan. Saya akan masing-masing menjelaskannya secara singkat dan secara pemahaman saya. Pertanyaan pertama, apa tujuan penyusunan neraca saldo? Baik. Tujuan utama penyusunan neraca saldo atau bisa disebut dengan namanya trial balance itu memastikan akurasi aritmatika pembukuan dengan menyamakan total saldo debit dan kredit dari seluruh akun buku besar. Jadi tujuan utamanya itu adalah menyamakan atau menyeimbangkan atau membalancingkan antara saldo debit dan kredit. Baik, pertanyaan kedua. Mengapa neraca saldo masih memerlukan jurnal penyesuaian? Neraca saldo sangat memerlukan jurnal penyesuaian. Untuk apa? Untuk memastikan seluruh pendapatan dan beban dicatat pada periode yang benar dalam prinsip akrual, mencerminkan nilai real aset atau kewajiban, dan bisa memperbaiki data yang belum tercatat atau kadaluarsa. Ya, jadi mengapa neraca saldo ini masih memerlukan jurnal penyesuaian? Ya, karena untuk memastikan seluruh pendapatan dan beban itu dicatat dalam periode yang benar. Oke. Ketiga, sebutkan minimal 4 akun yang biasanya memerlukan penyesuaian pada perusahaan dagang. Baik, di sini mungkin ada 4 nama akun. Yang pertama itu ada persediaan barang dagang. Jadi ini tujuannya itu untuk mencatat, untuk mencatat nilai persediaan akhir yang sesungguhnya dan memperbaharui harga pokok
penjualan atau HPP. Kedua itu ada perlengkapan atau supplies. Jadi ini tujuannya itu juga sama, mencatat nilai perlengkapan yang benar, tujuannya itu mencatat nilai perlengkapan yang benar-benar telah terpakai sebagai beban. Ya, dia mencatat yang betul-betul telah terpakai sebagai beban kalau di dalam perlengkapan atau supplies. Ketiga itu ada beban dibayar di muka atau prepaid expenses. Tujuannya itu untuk mengakui bagian dari beban yang sudah jatuh tempo atau menjadi beban periode berjalan. Ya. Jadi beban dibayar di muka ini istilah katanya adanya pengakuan ya dari beban yang memang sudah jatuh tempo atau menjadi beban periode berjalan ya. Selanjutnya ada nama akun penyusutan aktiva tetap. Jadi tujuan penyusun aktiva tetap ini untuk mencatat alokasi biaya perolehan aset tetap yang telah digunakan. Ini hampir sama ya. Mungkin dari 1, 2 juga hampir sama karena tugasnya juga mencatat nih. Baik, yang kelima yaitu beban yang masih harus dibayar. Ya, beban yang masih harus dibayar ini lebih ke tepatnya ini utang ya. As rate expense. Ini di tujuannya ini untuk mencatat ya, mencatat beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar gitu. Istilah katanya itu misalnya gaji karyawan gitu ya. Yang mencatat beban yang sudah terjadi tapi belum dibayar ini lebih ke utang lah. Inilah namanya lebih ke utang perusahaan sih. Ini utang gaji istilah katanya. Baik, selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari bagian D ya. Di sini D ini menjelaskan dampak terhadap laporan keuangan buka kurung level analisis tutup kurung. Mungkin di sini ada 4 pertanyaan. Ya. Pas 4 pertanyaan. Baik, pertanyaan keempat. Salah. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu apa dampak jika persediaan akhir tidak disesuaikan? Apa dampak jika persediaan akhir tidak disesuaikan? Mungkin ada penyalahgunaan kekuatan. Bukan. Ralat. Penyalahan gunaan kekuasaan atau otoritasisme, yaitu pembatasan masa jabatan presiden dalam kurung 2 periode. Ini bertujuan untuk mencegah munculnya kekuasaan yang terlalu lama dan absolut. Kalau tidak dibatasi,
akan ada risiko tinggi yang terjadi pada praktik otoriter dan konsolidasi kekuasaan pada satu orang. Jadi ini tujuannya itu mencegah, ini sudah menyangkut kepemimpinan negara ya. Ini mencegah munculnya kekuasaan yang terlalu lama. Jadi dampak yang akan terjadi di presiden akhir tidak disesuaikan ini ya begini, adanya kekuasaan terlalu lama dan absolut. Kalau nggak dibatasi ya memiliki resiko tinggi yang akan terjadi. Kedua, mungkin ada juga hilangnya koderisasi kepemimpinan. Ya, tanpa batas akhir jabatan akan sulit terjadi yang namanya regenerasi pemimpin nasional. Kesempatan putra-putri bangsa terbaik lainnya untuk memimpin negara akan terhambat oleh sistem kekuasaan yang terlalu lama. Kedua, jika beban yang masih harus dibayar tidak dicatat, apakah laba akan terlalu besar atau terlalu kecil? Sebenarnya ini karena beban biaya yang seharusnya mengurangi pendapatan pada periode tersebut tidak diakui, sehingga total biaya tampak lebih rendah dan yang sebenarnya. Jadi pencatatan beban yang masih harus dibayar seperti gaji atau bunga yang belum dibayar sangat krusial agar laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya pada periode akrual. Ya. Jadi di sini pencatatan beban yang masih harus dibayar ini seperti gaji atau bunga yang belum dibayar ini sangat-sangat penting banget. Ya. Bagaimana bisa nanti mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya pada periode akrual. Ya. Keempat, bagaimana pengaruh jurnal penyesuaian terhadap laporan laba rugi dan neraca? Jurnal penyesuaian atau adjusting entries yaitu memiliki peran krusial kalau di dalam siklus akuntansi untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya sesuai prinsip akrual. Mungkin pengaruhnya adalah menyelaraskan pendapatan dan beban pada periode yang tepat. Itu aja, dan mengoreksi nilai aset dan kewajiban. Ya, jadi jurnal penyesuaian itu adalah memiliki peran dalam siklus akuntansi itu ya untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya. Ya, kondisi sebenarnya tanpa diada-adain, tanpa dimanipulasi. Jadi ini berdasarkan fakta. Ya, tanpa dimanipulasi, tanpa diubah-ubah dengan fakta yang sebenarnya. Selanjutnya ada pertanyaan reflektif. Ya, ini di bagian F, itu OBE atau higher order. Ya, itu pertanyaannya mengapa jurnal penyesuaian sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan relevan bagi pengambilan keputusan. Oke, baik, sebentar. Ya, baik, saya akan lanjutkan. Jurnal penyesuaian sangat penting untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya atau andal. Ya, ini yang sebenarnya. No tipu, no bohong-bohong, no manipulasi. Dan menyajikan data sesuai periode akrual atau relevan. Ya, ini relevan secara periode akrual itu
Relevan itu dengan benar-benar memang betul-betul itu faktanya gitu. Nah, jadi proses ini memperbaiki saldo akun agar pendapatan dan beban tercatat tepat waktu, atau namanya istilah katanya on time. Mencegah kesalahan pencatatan dan memastikan aset dan kewajiban dilaporkan secara akurat. Dan memiliki alasan utama, yaitu mengapa jurnal penyelesaian sangat penting. Inilah dia, yaitu memastikan laporan keuangan itu mencerminkan kondisi sebenarnya tanpa diada-ada. Mungkin ada alasannya juga yang lain, mungkin itu ya seperti penerapan basis akrual atau accrual basis. Mungkin ada mencocokkan pendapatan dan beban atau matching principle, maybe. Ya, mungkin hanya segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada yang lain, tapi saya takutnya durasinya terlalu lama, Bu. Mungkin sebagian nanti akan bisa dijelaskan secara tulisan saja. Mohon maaf kalau tidak bisa saya jelaskan semuanya, karena takutnya ini akan makan durasi yang lama. Dan juga tentunya juga ini memakan penyimpanan HP juga banyak, karena HP saya juga sudah nggak bisa diajak kompromi lagi. Jadi sekianlah untuk hasil pemahaman saya tentang materi dan pertanyaan-pertanyaan dari tugas yang di portal tersebut. Mohon maaf bila ada salah ucapan atau kurang lebihnya dalam menjelaskan. Mohon maaf ya, Bu. Jadi saya tutup penjelasan dari semua pertanyaan yang saya sampaikan tadi. I hope this my explanation to be great. I hope it is. Thank you very much to Ibu Dwi Saraswati, if they're wrong for something with my explanation, and say sorry. Selamat pagi, siang, dan malam untuk Ibu Dwi Saraswati selaku dosen pengantar akuntansi, niaga dan manufaktur. Saya Fretama, saya menutup. Thank you very much.